mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahman. Amin. 27 orang sudah masuk. Bagaimana kabar kalian semuanya? Mudah-mudahan semuanya sehat, walafiat, dan semangat. Ya. Baik, pada kesempatan ini Bapak akan menjelaskan tentang kisah Nabi Muhammad sebagai teladanku, sebagai teladan dalam hidup kita. Apa teladan artinya, Nak? Sebagai contoh dalam kehidupan kita, ya. Jadi dalam kehidupan kita itu kita harus mencontohnya kepada baginda Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Ya. Baik, sebelumnya Bapak akan putarkan dulu halaman pertama, sayang. Halaman pertama ada enggak, Nak? Halaman pertama ada? Ya, nanti Bapak akan buka dulu video bagaimana ya tentang kisah Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena Nabi Muhammad waktu itu dilahirkan di kota Mekah bertepatan dengan waktu itu gubernur dari Yaman yang bernama Abrahah menyerang Ka'bah, ya, menyerang Ka'bah. Maka dengan itu Nabi Muhammad lahir disebut pada tahun gajah karena bertepatan dengan gajah menyerang Ka'bah waktu itu. Baik, Anda sekalian yang Bapak cintai, ya. Nah, sekarang Bapak mau tanya dulu pada Ananda, barangkali ada yang masih ingat. Nabi Muhammad itu nabi dan rasul yang keberapa kira-kira? Yang terakhir, Pak. Wah, 100 yang terakhir. Yang terakhirnya urutan Ya, Nabi. Pak, yang 25. Hah? 25. Oh, ya, betul. Yang ke-25. Nah, betul. Nabi yang ke-25. Nah, namanya Nabi Muhammad SAW. Anak kalian mau tahu ceritanya tidak? Mau tahu ya? Mau tahu dong. Mau tahu apa mau tahu banget? Mau tahu banget. Nah, kalau mau banget, mari kita simak ya kisah daripada Nabi besar Muhammad SAW. Ini dia, kita putar dulu, tapi kalian nggak boleh berisik ya. Ya, baik. Bapak akan putar dulu nih. Ini dia video. Mana? Ini ya. Ntar masih muter nah ya. Lanjut aja deh. Nah, kita putar dulu. Kisah Nabi Muhammad. Ini dia. Orang diganti sama Tapita, favorit spotlight ya. Nabi. Kisah kelahiran Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Mekah yang semula hanya ditinggali oleh Hajar dan Nabi Ismail, seiring dengan berjalannya waktu, berubah menjadi sebuah negeri yang besar. Berkat doa Nabi Ibrahim, negeri itu sungguh mendapatkan berkah dari Allah. Masyarakatnya hidup dalam kecukupan dan sejahtera.
Beribu-ribu tahun kemudian, Mekah berubah menjadi negeri yang sangat kejam. Sebagian besar masyarakatnya mulai melupakan ajaran agama yang benar dan berganti menyembah berhala-berhala yang mereka ciptakan sendiri. Di antaranya adalah Saman, Watan, Nushun, dan masih banyak lainnya. Semua itu adalah Tuhan yang mereka ciptakan dari batu, kayu, ataupun logam. Bukan hanya Tuhan mereka saja yang berubah, sifat dan perilaku masyarakatnya pun juga berubah. Kaum Quraisy yang secara turun-temurun menguasai Mekah dan Ka'bah mulai membentuk kelompok masing-masing. Mereka sangat berkuasa dan kaya raya. Namun kekayaan itu mereka dapatkan dengan cara yang tidak halal. Merampok, memeras rakyat kecil, berjudi, curang dalam berdagang, dan perbudakan yang sangat kejam. Kaum Quraisy menganggap harta adalah segalanya. Bagi yang memiliki harta paling banyak, dialah yang akan menjadi pemimpin. Demi mencapai kehormatan dan kedudukan, mereka menghalalkan segala cara. Karena itu pula, mereka seringkali terlibat dalam perselisihan dan kadang-kadang menimbulkan perang antar saudara. Zaman di mana kaum Quraisy hidup dengan cara yang kejam disebut zaman jahiliyah. Pada zaman itu, ada seorang wanita soleh bernama Aminah. Kalau Suaminya ujungnya mati, bernama nanti Ananda Abdullah. masuk lagi ya. Pada saat Aminah mengandung, sang suami jatuh sakit dan akhirnya pun meninggal dunia. Aminah merasa sangat sedih karena harus hidup sendirian. Pada suatu malam, ia bermimpi melihat bulan jatuh ke pangkuannya. Menurut ahli tafsir mimpi, kelak anak yang dikandung oleh Aminah akan menjadi orang yang dihormati. Mekah dan Ka'bah semakin ramai dan berkembang. Orang dari segala penjuru selalu berkunjung ke Mekah untuk beribadah dan juga berdagang. Kemajuan Mekah membuat Abraha, seorang gubernur di Yaman, merasa kesal. Ia telah membuat rumah ibadah yang jauh lebih besar dan lebih megah daripada Ka'bah. Namun, tidak ada satupun orang yang mau beribadah ke Yaman. Abraha lalu memerintahkan agar semua pasukannya bersiap-siap. Mereka akan menyerang Mekah dan menghancurkan Ka'bah. Abraha dan pasukan bergajahnya menyerbu Mekah dengan penuh kesombongan. Ketika ia akan menghancurkan Ka'bah, tiba-tiba datang ribuan burung ababil. Burung-burung itu membawa batu-batu berapi dari neraka. Kemudian, batu-batu itu dilemparkan ke arah pasukan gajah Abraha. Dalam sekejap mata, pasukan Abraha berhasil dikalahkan dan Ka'bah pun dapat diselamatkan. Tahun itu kemudian disebut dengan Tahun Gajah. Pada tahun gajah itu pula, Aminah melahirkan putranya. Ia memberikan nama Muhammad, sebuah nama yang tidak lazim untuk anak-anak kaum Quraisy. Ialah Nabi Muhammad, nabi terakhir yang diutus oleh Allah. Ia dilahirkan pada hari Senin, 12 Rabiul Awal, tahun gajah. Selesai. Sumber dalam Al-Quran terdapat dalam surat Al-Fil ayat 1-5 yang artinya, apakah kamu tidak memperhatikan bagaimana Tuhanmu telah bertindak terhadap tentara bergajah? Bukankah dia telah menjadikan tipu daya mereka untuk menghancurkan Ka'bah itu sia-sia? Dan dia mengirimkan kepada mereka burung yang berbondong-bondong, yang melempari mereka dengan batu berasal dari tanah yang terbakar. Lalu dia menjadikan mereka seperti daun-daun yang dimakan ulat. Yuk dukung Kabi dengan menekan tombol subscribe. Ya, baik.
anak-anak sekalian, ya, ini adalah tentang kisah Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang barusan kita lihat adalah kisah Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, anak-anak sekalian, ya yang Bapak cintai. Tadi di situ, Siti Aminah itu adalah ibunda dari Nabi Muhammad SAW. Ya. Nanti kalau Zoom-nya mati, Ananda masuk lagi ya, masuk lagi. Iya. Ya, jadi ibunda dari Nabi Muhammad namanya siapa? Barusan? Aminah. Siti Aminah. Ya. Tadi di masa daerah Mekah waktu itu, sebelum kedatangan Nabi Muhammad, mereka penduduknya penduduk jahiliyah. Tadi yang disebutkan di dalam video tadi yang baru Ananda saksikan, itu ada hewan ataupun binatang yang ikut andil ya menyerang Ka'bah. Itu apa namanya itu yang tadi? Gajah. Ya, karena ada peristiwa gajah, maka Nabi Muhammad waktu itu bertepatan lahir, maka disebut lahirnya pada tahun apa tadi? Tahun gajah. Ya, tahun gajah. Ya. Nah, sebelumnya siapa yang memerintahkan? Allah. Bukan yang memerintahkan menyerang Ka'bah. Siapa? Gubernur. Itu gubernur Raja Abraha. Gubernur dari Yaman ya. Dari Yaman namanya Abraha namanya ya. Itu gubernur dari Yaman. Karena apa? Karena dia membuat tempat sembahan di sana, tetapi banyak orang yang nggak mau datang. Ya, akhirnya Ka'bah diperintahkan untuk dihancurkan. Tetapi apa? Allah mengirimkan tentaranya berupa burung apa? Burung ababil yang membawa tanah yang terbakar. Ya, tanah yang terbakar. Ada anak kelas lain. Tanah yang terbakar itu dibawa oleh burung ababil, kemudian dilemparkan sampai akhirnya apa? Sampai akhirnya mereka banyak yang hancur seperti dedaunan yang dimakan ulat ya. Yang dimakan ulat ya. Tidak lupa kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ibu Dirjen atas perkenannya memenuhi undangan acara ini, sekaligus untuk membuka dan memberikan sambutan dan arahannya pada acara Pak, kok dimatiin suaranya? Iya, Pak. Iya, Pak. Dihidupin lagi. Ya, bentar tadi ada suara masuk soalnya ya. Nah, Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam. Ya, Bapak mau bertanya lagi ya. Siapa nama ayah Nabi Muhammad? Abdullah ya, namanya adalah Abdullah. Ya, Abdullah. Kalau siapa paman Nabi yang tidak mau beriman? Ada yang tahu? Abdullah.